Bab 1002. Pilihan yang paling berbahaya. Meskipun dari dulu ada orang yang sengaja menarik perhatian Purnama, namun tidak ada orang yang berani mengabaikan dia. Hanya ada satu kemungkinan, adalah dia sudah lupa dengan semua keadaan sekitar bahkan dirinya sendiri. Meskipun aku adalah klan iblis, namun setelah berubah menjadi manusia, sama persis dengan manusia, bahkan kecantikan dan bentuk badan pun lebih cantik dari umat manusia sebagian besar. Dia bahkan sama sekali tidak menatap aku. Buku apa yang membuat dia begitu kecanduan di dalamnya? Purnama pun dengan penasaran melihat kitab yang ada di tangan Erikin. Kali ini dia sendiri pun tidak menyadari bahwa ini kali pertama kalinya dia berminat pada buku bacaan pertapa lain. Tentu saja, Purnama bisa demikian, selain penasaran terhadap Erikin, juga dibantu oleh hawa dewa yang dia miliki. Setelah belajar teknik perputaran bintang, sekeliling badannya bisa secara alami memancarkan sedikit aura dewa, membuat orang merasa suci dan bagaikan dewa, sangat berbeda dengan orang lain. Namun setelah melihat sekilas kitab tersebut, Purnama pun tidak melihat lagi. Kitab yang dibaca oleh Erikin sangat dalam, bahkan sedikit aneh, dia sama sekali tidak tertarik. Seorang kultivator biasa, kenapa bisa datang ke sini, melihat kitab demikian? Apakah dia benar-benar suka atau hanya bertingkah demikian di depan aku? Purnama menggeleng-geleng kepala, langsung mengambil sebuah buku, lalu pergi. Akhirnya mengerti. Di hari ke-8, Erikin menghela napas panjang, ekspresi agak sedikit lelah, namun tatapan matanya sangat bersemangat. Karena baru saja, Erikin akhirnya dari salah satu kitab kuno, mendapatkan jawaban atas kebingungan yang paling terakhir, mendapatkan cara untuk menyelesaikannya. Tengkorak emas ini, masih meninggalkan kerohanian dari orang sebelumnya, di kadangkala dia bisa meledak, yang merupakan penyebab terpenting reaksi buruk kerohanian aku. Erikin tanpa berdaya menggeleng-gelengkan kepala, pantas saja setelah tengkorak ini masuk ke dalam kepala aku, diam-diam menghirup kerohanian aku, untuk membesarkan dirinya sendiri. Seiringnya waktu berlalu, dalam tubuh Erikin akan muncul kerohanian kedua, bahkan menimbulkan reaksi buruk, lalu menjajah raga ini. Untung saja tahu dari awal, jika tidak akan dirugikan oleh tengkorak ini. Erikin menghela napas, untuk cara penyelesaiannya, juga sangat gampang. Cara yang paling gampang, langsung menggunakan teknik rahasia, tengkorak ini dileburkan, lalu dilenyapkan, masalah ini akan terselesaikan. Dengan demikian, tengkorak yang susah payah ditemukan ini, hilang begitu saja. Dan ada cara yang lebih sulit, yaitu membina tengkorak emas, lalu kerohanian dari iblis monster, digabungkan ke dalam laut kesadaran sendiri, untuk meningkatkan kerohanian. Yang paling sulit, yaitu memindahkan sumsum tulang emas ini ke dalam setiap titik akupuntur setiap bagian tubuh, membuat sumsum tulang dirinya memiliki aura klan iblis. Namun jika ini berhasil, maka Erikin akan memiliki kemampuan untuk menghirup aura siluman. Cara ini adalah penemuan terbesar 100 tahun yang lalu dari klan iblis. Dia juga merupakan raga setengah manusia setengah siluman, dan pada akhirnya dia berhasil mengeluarkan jurus siluman, juga menggemparkan Erikin. Cara ketiga ini merupakan cara yang paling membuat Erikin berdebar-debar, tetapi cara ini juga memiliki kekurangan. Dengan demikian, dia hanya bisa mengandalkan sumsum tulang emas ini, sedangkan kerohanian yang semula berada di raganya akan menghilang. Erikin pun kembali berpikir, lalu mengatakan ide dia terhadap Iblis Fu. Setelah mendengarkan, Iblis Fu pun kaget dan berkata, "Erikin, kamu jangan sembarangan. Kamu ingin mendapatkan kerohanian, juga ingin mendapatkan teknik perubahan jurus siluman. Sampai saat itu, hati kamu tidak akan berfokus pada satu hal, akan mudah mendapatkan reaksi yang buruk. Aku tentu saja mengetahui, masalah kerohanian ini tidak boleh bercanda. Jika kerohanian dari tengkorak emas ini menimbulkan reaksi buruk,
maka aku akan menjadi idiot, tetapi masih ada kamu di sisiku. Kata Erikin dengan senyuman misterius. Aku. Apa yang bisa aku lakukan? Jawab iblis Fu yang terdiam. Ayo, kita pergi ke tempat lain, untuk melakukan percobaan. Erikin berdiri, Reiki pun bergejolak, debu-debu yang ada di sisinya pun bergerak, lalu meninggalkan tempat ini. Di saat Erikin mulai bertapa, di dalam kota kekaisaran iblis, di halaman yang tidak terlalu luas, Li Jack membawa beberapa pelayan dengan muka tersenyum masuk ke dalam. Beberapa pelayan pun bermuka merah, dengan sekuat tenaga memindahkan benda pusaka yang banyak ini. Kakak komik, sudah lama tidak jumpa, kamu tetap saja begitu bersemangat. Li Jack berjalan masuk, tersenyum terhadap seorang remaja. Komik Siong duduk di halaman sambil menikmati teh, melihat Li Jack datang, dengan nada pelan berkata, kamu ini, kenapa memiliki waktu untuk datang mencari aku? Kakak komik, kita berdua pernah bersama masuk ke dalam tempat berbahaya, juga memiliki persaudaraan hidup mati. Aku datang mencari kamu, bukannya merupakan hal wajar. Jawab Li Jack, terhadap sikap dingin Li Jack dia juga tidak peduli sama sekali. Dia pun duduk di depan hadapan komik Siong, sendiri menuangkan secangkir teh. Semenjak kita berpisah, sudah 3 tahun lamanya kamu tidak mencari aku, jangan-jangan kali ini ada urusan penting ya? Kata komik Siong dengan senyuman dingin. Jika tidak urusan juga akan boleh mencari kamu. Aku kebetulan lewat dari kota kekaisaran iblis ini, oleh karena itu, datang untuk mencari kamu. Jawab Li Jack dengan senyuman manis. Muncul tatapan meremehkan dari mata komik Siong. Li Jack meskipun merupakan anak dari Kaisar Iblis, namun dirinya merupakan prajurit utama dari Kaisar Iblis, tidak berbeda jauh dengannya. Dia pun langsung berdiri dan berkata, jika tidak ada urusan, aku sebentar lagi akan berpatroli ke istana, kalau begitu aku pamit. Jangan kakak komik. Li Jack mengerutkan kening, melihat komik Siong mau pergi, langsung menarik dia. Sebenarnya aku ada sedikit urusan, ingin meminjam kekuatan kamu. Jawab Li Jack sambil tersenyum. Ada kultivator biasa yang mencari masalah dengan aku. Tapi kamu juga mengetahui, di dalam kota siluman ini, aku juga tidak enak untuk bertindak. Jika kakak komik membantu aku membalaskan dendam ini, kemudian hari aku pasti akan memberikan hadiah yang besar. Setelah mendengar, muka komik Siong mulai berubah, kembali duduk kembali, dengan santai berkata, kultivator biasa. Umat manusia yang berada di kota kekaisaran iblis ini kebanyakan besar sudah berpaling pada salah satu menteri, siapa yang kamu maksud? Dia tidak berpaling kepada siapapun, dia adalah umat manusia yang berasal dari luar. Aku juga tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Jawab Li Jack. Kalau begitu akan sangat susah untuk mencarinya, siapa namanya? Tanya komik Siong sambil mengerutkan kening. Bernama Erikin, dia adalah. Li Jack belum selesai berkata, ekspresi komik Siong langsung berubah dan seketika mengamuk. Kamu bilang siapa namanya? Dia adalah Erikin. Bersama tetua Hu masuk ke kota, kenapa? Kata Li Jack yang terdiam. Hehe, kebetulan sekali, aku juga mengenal orang ini. Kata komik Siong dengan nada dingin. Kakak komik juga memiliki dendam dengannya. Tanya Li Jack, lalu dengan senyuman dingin kembali berkata, bocah ini sangat sombong, sama sekali tidak menganggap keberadaan klan iblis, pantas saja bisa menyinggung kakak komik. Melawan dia, aku bisa membantu. Kultivasi bocah ini tidak termasuk tinggi, namun memiliki kecepatan yang cepat, sangat susah untuk menangkapnya. Kata komik Siong. Dia pun berpikir kembali, dia dengan satu aura saja bisa membuat Erikin mundur, lalu kemudian karena dia kurang konsentrasi, dengan bergegas Erikin muncul di depannya lalu dengan pedang menyandera lehernya. Apa yang dikatakan kakak komik benar. Kecepatan Erikin memang cepat, namun kultivasi tidak termasuk tinggi.
Lee Jack terus mengangguk kepala. Di saat dia bertarung dengan Eric Kin juga memanfaatkan kecepatan untuk menyandera dia. Ini membuat mereka berdua salah paham bahwa kemampuan Eric Kin sebenarnya sangat rendah, namun hanya memiliki kecepatan yang menggemparkan. Kalau begitu kita harus mencari tempat agar dia tidak bisa menggunakan keunggulan dia itu. Komik Xiong mengelus-elus dagu sambil berpikir. Aku memiliki satu cara, di tempat ini dia pasti tidak berani terbang. Lee Jack pun mendapatkan ide, lalu dengan suara kecil berkata di samping telinga Komik Xiong. Mata Komik Xiong pun terbuka lebar. Cara kamu ini meskipun sadis, namun juga termasuk sebuah cara yang mantap. Kali ini aku ingin melihat Eric Kin mati. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.